Alhamdulillahilladzi ja'ala syahral muharrami min sya'airil Islam wa ajzala fihil imtinana wal ifdala wal in'am wa hadana bihidayatil Qur'an wa arsyadana bi syari'ati dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahan wahidan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan nabiyyan wa rasulan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin arsalahullahu ila kafatil insi wal jan wa ala alihi wa ashabihi alladhina yatamassakuna bidinil Islam. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama dan utama, marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah banyak sekali memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat sehat, nikmat umur, nikmat hidup, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam, sehingga sampai pada siang hari ini kita masih dapat melaksanakan sebagian besar aktivitas kita, aktivitas duniawiyah kita, terlebih-lebih aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan iringan doa yang khusyuk, mudah-mudahan duduknya kita di masjid ini, berkumpulnya kita di masjid ini, sholat berjamaahnya kita di masjid yang mulia ini menjadi wasilah kita dan keluarga kita nantinya dapat berkumpul pula di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, dalam kesempatan yang sangat baik ini pula, marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dalam arti takwa yang sesungguhnya, yaitu imtithalul awamiri wajtinabun nawahi, mematuhi apa-apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tepatnya hari Sabtu kemarin ba'da maghrib kita telah memasuki tanggal 1 Muharram tahun baru Islam 1447 Hijriah. Itu artinya hari semakin hari usia yang telah Allah tetapkan kepada kita telah berkurang adanya. Bulan Muharram ini juga mengingatkan kepada kita bahwa setiap kita yang hidup di dunia ini, cepat ataupun lambat, mau ataupun tidak mau, suka ataupun tidak suka, suatu saat nanti kita semua akan mengalami kematian. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup pasti akan merasakan kematian. Para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, oleh karena itu Rasulullah pernah menghimbau kepada kita selaku umatnya. Beliau bersabda, aksiru zikral mauti, perbanyaklah kalian semua untuk mengingat kematian. Berbicara masalah kematian, saudara, Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang beliau mengatakan,
innal mauta taghayyuru halin faqat. Sesungguhnya kematian itu hanyalah perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lainnya. Ketika kita masih hidup di dunia ini dalam keadaan sehat walafiat, tangan kita yang tadinya bisa memegang, kaki kita yang tadinya bisa melangkah, mata kita yang tadinya bisa melihat. Tapi suatu saat nanti setelah kematian datang kepada kita semua, setelah habis masa hidup kita di dunia ini, tangan tidak lagi bisa memegang, kaki tidak lagi bisa melangkah, mata tidak lagi bisa melihat, telinga tidak lagi bisa mendengar, dan seluruh anggota tubuh kita tidak lagi bisa berfungsi. Innal mauta taghayyuru halin faqat. Sesungguhnya kematian itu hanyalah perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lainnya. Sebab kata Imam Al-Ghazali, fa inna ruha baqiyatun ba'da mufariqatil jasadi. Sesungguhnya roh itu tetap hidup, tidak mati setelah berpisah dengan jasad. Roh itu hanya berpindah dari alam dunia ke alam barzakh. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana keadaan ruh ketika keluar dari jasad, saudara? Imam Al-Ghazali melanjutkan komentarnya tentang kematian. Beliau mengatakan imma muna'amatan. Ketika roh itu keluar dari jasad orang-orang yang mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ketika roh itu keluar dari jasad orang-orang yang mau memakmurkan masjid-masjid dan musola. Ketika roh itu keluar dari jasad orang-orang yang mau meramaikan majelis-majelis ilmu. Ketika roh itu keluar dari jasad orang-orang yang gemar menghatamkan Al-Quran, senang membaca sholawat, rajin bersodakoh, maka ruh itu akan langsung merasakan kenikmatan yang luar biasa dan akan ditempatkan di tempat yang bernama Iliyin, tempat dikumpulkannya ruh orang-orang yang mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ruh yang semacam ini akan merasakan kenikmatan yang luar biasa sebelum dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Namun sebaliknya kata Imam Al-Ghazali, wa imma mu'adzabatan. Ketika roh itu keluar dari jasad orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ketika roh itu keluar dari jasad orang-orang munafik, orang-orang yang ketika berbicara dia berdusta, ketika berjanji dia mengingkari, ketika dipercaya dia berkhianat. Ketika roh itu keluar dari jasad orang-orang fasik, orang-orang yang gemar melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, maka ruh itu akan langsung merasakan siksaan yang teramat pedih dan akan ditempatkan di tempat yang bernama Sijin, tempat dikumpulkannya ruh orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ruh yang semacam ini akan merasakan siksaan sebelum dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Lalu pertanyaannya, apa sih hikmahnya kita mengingat kematian? Yang pertama kata Rasulullah, fa innahu yumahhitsudz dzunuba. Sesungguhnya mengingat kematian itu dapat menghapus dosa-dosa kecil yang pernah kita perbuat. Oleh karena itu ingat mati pada hakikat yang membersihkan diri kita dari dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, wa yuzahidu fid dunya. Sesungguhnya mengingat kematian itu dapat menjadikan seseorang zuhud terhadap kesenangan dunia. Allah memang tidak melarang kita untuk mencari dunia karena memang kita masih ada di dunia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya melarang kita cinta yang berlebihan terhadap dunia yang diamanahkan kepada kita. Oleh karena itu jauh-jauh hari baginda Rasulullah, beliau pernah mengingatkan kepada kita selaku umatnya, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna dunya wa yansaunal uqba. Akan datang suatu masa atas umatku kata Rasulullah, yang kebanyakan mereka sangat mencintai kesenangan dunia, akan tetapi mereka melupakan amal-amal yang dapat mengantarkan mereka
masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq pernah mengatakan, hubbud dunya zulmatun wa sirajul lahu taqwa. Mencintai kesenangan dunia itu dapat menggelapkan hati seseorang, sedangkan lampu yang dapat meneranginya adalah nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kalau sudah cinta kepada dunia akan sangat mudah tergoda menghabiskan uangnya di meja-meja perjudian. Kalau orang sudah cinta kepada dunia akan sangat mudah tergoda menghabiskan uangnya dengan minuman keras dan narkoba. Dan kalau orang sudah cinta kepada dunia akan sangat mudah tergoda menghabiskan uangnya di jalan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantas Rasulullah pernah bersabda, inna hubbad dunya rasulullah khati'atin. Sesungguhnya mencintai kesenangan dunia itu adalah pangkal setiap perbuatan dosa. Karena cinta dunia seseorang bisa menjadi sombong. Karena cinta dunia seseorang bisa menjadi hasut terhadap rekan kerja, tetangga, bahkan saudaranya sendiri. Dan karena cinta dunia seseorang bisa menjadi bakhil atau pelit, tidak mau berbagi dengan orang fakir dan miskin, tidak mau menyantuni anak yatim piatu, dan tidak mau ikut berpartisipasi dalam pembangunan masjid, musholah dan majelis-majelis ilmu. Para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, oleh karena itu Imam Al-Ghazali pernah memberikan sebuah resep di dalam kitab Ihya-nya. Beliau mengatakan, kama anna hubbad dunya ra'su kulli khati'atin fabukduha ra'su kulli hasanatin. Sebagaimana bahwasanya mencintai kesenangan dunia itu adalah pangkal setiap perbuatan dosa, maka sebaliknya membenci dunia adalah pangkal setiap perbuatan yang baik. Membenci dunia bukan berarti merobohkan rumah yang sudah kita bangun. Membenci dunia bukan berarti merusak kendaraan yang sudah kita beli. Dan membenci dunia bukan berarti membuang uang yang sudah kita kumpulkan. Akan tetapi yang dimaksud dengan membenci dunia, dunia yang kita miliki kita jadikan bekal untuk akhirat kelak nanti. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita ajak orang-orang terdekat kita, anak istri kita, kerabat kita, tetangga, bahkan kawan-kawan kita untuk senantiasa mengingat akan kematian dengan jalan memakmurkan masjid-masjid dan mushola serta meramaikan majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang selamat dari fitnah dunia dan kita semua dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum walisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi fima amar fantahu amma nahakum anhu wa hadar wa'lamu annallaha amarakum bi amrin ba'da fi binafsi wastanna bi malaikatihi qudsi wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمبتدعة